Letnan Kolonel Soeharto. Setelah momen Yogyakarta kembali, tanggal 29 Juni 1949, Kolonel Van Langen bertemu dengan perwira muda berusia 28 tahun namun raut mukanya seperti berusia 23 atau 24 tahun. Van Langen terpana memandang perwira muda penuh senyum itu karena pemuda itu bersama pasukannya berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Perwira muda itu Letnan Kolonel Soeharto. Kolonel Van Langen adalah Komandan Brigade T Kerajaan Belanda sedangkan Letnan Kolonel Soeharto Komandan Brigade 10 Tentara Nasional Indonesia. Keduanya sama-sama Komandan Brigade. Usia mereka terpaut 23 tahun. Van Langen lahir di Magelang 17 Mei 1898 sedangkan Pak Harto di Yogyakarta 8 Juni 1921. Pada saat Pak Harto lahir, Van Langen sudah menjadi letnan dan bertugas di Jatinegara dulu Master Cornelis. Tahun 1943, pada saat Pak Harto mengikuti pendidikan militer peta di Bogor, Van Langen sudah menjadi mayor dan sedang bertempur dengan Jerman di Perang Dunia Kedua. Hingga tanggal 19 Desember 1948, Kolonel Van Langen bersama Brigade T yang terdiri dari 3.000 personil tentara termasuk 1 batalion pasukan khusus KST Korps Speciale Troepen, berhasil menduduki Yogyakarta. Secara strategi militer, Yogyakarta yang diduduki oleh Brigade T, tidak mungkin dapat diserang pada siang. Apalagi Brigade T mendapat tambahan kekuatan kompi panser dan jika diserang dengan mudah meminta bantuan pasukan dan divisi panser dari Semarang. Semua strategi itu berantakan. Tanggal 1 Maret 1949, Brigade 10 yang berubah nama menjadi Weerheerse III, dipimpin Letnan Kolonel Soeharto, bersama rakyat Yogyakarta, berhasil memporak-porandakan markas dan pos-pos tentara Belanda di Yogyakarta dan menduduki kota itu selama 6 jam. Serangan itu disaksikan wartawan asing yang berada di Yogyakarta sehingga diberitakan ke seluruh dunia dan membongkar kebohongan Belanda yang selama ini menyatakan Republik Indonesia sudah tidak ada. Keberhasilan serangan umum 1 Maret juga diberitakan ke Bukit Tinggi, Singapura, India melalui radio AURI di Pelayan. Keberhasilan serangan umum 1 Maret itulah yang membuat Kolonel Van Langen terpana saat bertemu dengan pemuda penuh senyum itu. Kembali serangan umum 1 Maret 1949 dibicarakan oleh Van Langen dan TB Simatupang pada bulan Agustus 1949 di Den Haag saat konferensi meja bundar. Saat itu, Van Langen sudah naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal dan menjadi penasehat militer Belanda sedangkan Kolonel TB Simatupang sebagai penasehat militer Indonesia di konferensi tersebut. Atas jasa-jasanya pada pemerintah Belanda pada Perang Dunia Kedua dan aksi polisionil di Hindia Belanda, Letnan Jenderal Van Langen dianugerahi gelar pahlawan oleh pemerintahnya. Sedangkan Jenderal Besar Soeharto, Komandan Serangan Umum 1 Maret 1949, bahkan namanya dihapus dalam Kepres No. 2 tahun 2022, tentang penetapan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Mengenai agresi militer Belanda kedua, Dr. Sejarah Letnan Jenderal TNI Himawan Sutanto menulis buku berjudul Yogyakarta 19 Desember 1948, Jenderal Spoor versus Jenderal Sudirman, Operatie Krai versus Perintah Siasat Nomor 1. Dalam buku itu, Dr. Himawan Sutanto mengkonklusi bahwa Perang Kemerdekaan Kedua adalah perangnya Jenderal Sudirman versus Jenderal Spoor adu strategi militer Operatie Krai versus Perintah Siasat Nomor 1. Karena itu, jika mengacu pada konklusi Dr. Himawan Sutanto, maka serangan umum 1 Maret adalah adu strategi militer Kolonel Van Langen versus Letnan Kolonel Soeharto. Tahun ini kita memperingati 76 tahun serangan umum 1 Maret 1949. Namun jangan dilupakan bahwa tepat 200 tahun yang lalu, tahun 1825 sampai 1830, di Yogyakarta, di tanah para pemberani, terjadi perang besar. Perang besar yang memakan korban ratusan ribu nyawa dari kedua belah pihak ini adalah pertarungan strategi militer antara Pangeran Diponegoro versus Jenderal Marcus de Kock. Perang besar yang berlangsung selama 5 tahun ini membuat pemerintah Hindia Belanda bangkrut. Pemerintah Belanda menyebut perang besar itu sebagai Perang Jawa, sedangkan bangsa Indonesia mengenangnya sebagai Perang Diponegoro.
Pertanyaannya, apakah kita harus menunggu 200 tahun lagi untuk menyebut perang besar dalam serangan umum 1 Maret 1949 adalah perangnya Letnan Kolonel Soeharto? Beci ke titik Olokotoro, kebenaran pasti muncul pada waktunya. Semoga. NJN,